Manusia itu rajanya ngotot, rajanya kedunguan, rajanya kepala batu. Itulah manusia, rajanya ngeyel. Kenapa? Manusia itu ialah hewan, binatang, bagian dari spesies kelompok binatang itu juga, makhluk hidup. Cuma manusia itu banyak yang menyangkal, pada umumnya menyangkal, munafik, tidak mengakui seperti banyak perdebatan yang kita tahu tentang siapa asal-usul manusia itu sendiri. Ada yang bilang hasil rekayasa genetik lah, diciptakan oleh alien lah pada ribuan tahun lalu, atau kisah yang kita dengar, kisah Anunnaki, Mesopotamia yang membentuk keberadaan manusia lahir di bumi. Banyak konspirasi dan kisah-kisah yang berseliweran siapa asal-usul manusia. Nah, kalau saya sendiri, saya katakan dan saya bantah itu, saya berani bantah. Kenapa? Sini, biar lo semua melek dan sadar. Kalau manusia, termasuk gue sendiri, diri saya sendiri adalah spesies binatang. Saya ngakuin dan saya sadarin, saya binatang dan saya pun makhluk hidup. Jadi begini, kalau kita bedah struktur otak, sebenarnya manusia dan banyak hewan lainnya itu nggak jauh berbeda. Sama-sama punya bagian penting seperti otak kecil buat gerakan, amigdala buat emosi, hippocampus buat memori. Itu sebabnya gajah bisa mengingat, lumba-lumba bisa berkomunikasi, burung gagak bisa pecahin teka-teki. Tapi ada satu hal yang bikin manusia berbeda, yaitu namanya neokorteks. Dengerin, neokorteks. Bagian otak ini jauh lebih kompleks dan berkembang. Dari sinilah muncul bahasa, kreativitas, imajinasi, dan kemampuan berpikir abstrak atau berpikir yang gaib-gaib atau ya macam ada namanya halusinasi, delusi itu. Dan disinilah kita bisa berhenti sejenak untuk merenung, berfilsafat. Nah, betapa luar biasanya rancangan alam ini. Dari otak yang secara fisik mirip dengan hewan, manusia justru bisa melahirkan kesadaran, cinta, seni, ilmu pengetahuan, bahkan mimpi tentang masa depan. Dari jaringan saraf yang rapuh, tercipta kemampuan untuk bertanya tentang makna hidup itu sendiri. Hewan bisa membangun sarang, tapi manusia bisa membangun kota, membangun negara, membangun sistem, dan lain-lain. Hewan bisa berkomunikasi dengan suara, tapi manusia bisa menuliskan ide, lalu mewariskannya dengan lintas generasi. Bahkan lewat otak yang sama-sama terbuat dari jaringan saraf, manusia bisa bikin puisi, musik, sampai roket yang terbang keluar angkasa. Itu bukan berarti hewan gak hebat. Justru mereka menunjukkan betapa luar biasanya keajaiban alam. Tapi manusia punya yang disebut bonus, yaitu berupa kesadaran, imajinasi, dan pilihan, keputusan. Kita bisa mencintai, bermimpi, merenung, dan memutuskan jalan hidup kita sendiri. Dan mungkin disitulah letak keunikan manusia. Bukan hanya karena otak kita lebih kompleks, tapi karena kita diberi kesempatan untuk menggunakan kompleksitas itu. Bukan sekedar untuk bertahan hidup, tapi untuk memberi makna hidup.